Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Muhammad Arik Febriansyah, Prodi PAI semester 6 Non-Regulek Matraman. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang tanggung jawab keluarga di dalam pendidikan. Nah, jadi apa sih definisi tanggung jawab itu? Nah, tanggung jawab itu menurut saya ya ini suatu kepekaan manusia terhadap apa yang telah menjadi kewajibannya. Contoh seperti tadi saya sudah katakan, orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anaknya. Orang tua bertanggung jawab di dalam pendidikan sang anak. Nah, ketika bagaimana orang tua bertanggung jawab atas pendidikan sang anak? Kita mendidik anak, ya ini ketika masih di dalam rahim, dari mulai yang kecil seperti contoh kita memberikan suara-suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran atau entah itu sholawat Nabi yang nanti bakal melatih pendengaran si anak. Nah, ketika si anak sudah terlahir di dunia, maka kita mulai dari perlahan-lahan kita memberikan sepatah dua kata atau seperti contohnya ayah atau ibu melatih pergerakan ucapan sang anak. Nah, jadi orang tua di sini peranan orang tua menurut saya benar-benar sangat penting untuk apa kemajuan si anak, ya kan? Jadi kita sebagai orang tua nggak semena-mena dalam mendidik anak, yang seperti udah dikatakan al-ummu madrasatul ula. Jadi sekolah pertama anak itu yaitu ibu. Jadi kita sebagai orang tua harus memberi contoh sebagai memberi contoh yang baik bagi si anak. Karena apa? Rekaman si anak ini nih sungguh-sungguh masih jernih, masih fresh gitu ketika benar-benar masih usia dini gitu. Jadi kita sebagai orang tua nggak bisa sembarangan berperilaku nggak baik atau berperilaku yang nggak sepantasnya di depan anak gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus benar-benar ekstra hati-hati dalam melakukan perlakuan yang kurang gak enak dilihat sama si anak. Nah, itu pun juga kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab dalam pendidikan, entah itu di sekolah, di rumah, ataupun dimanapun itu, terutama di sekolah. Kita harus apa sih konfirmasi sama guru, kita saling komunikasi bagaimana perkembangan si anak ini di dalam kelas, bagaimana perkembangan anak ini di dalam menghafal, membaca ataupun menulis. Kita benar-benar memperhatikan, karena apa? Itu sangat penting untuk sang anak. Jadi kelak nanti ketika anak kita sudah meranjak dewasa, mungkin dia merasakan bagaimana uh, orang tua ini sangat mendidik anaknya gitu loh ketika dia masih kecil. Dia merasa seperti orang tuanya sangat memperhatikannya di dalam pendidikan. Nah, itu juga yang termasuk tanggung jawab orang tua, nggak semena-mena. Saya punya contoh seperti ceritanya Nabi Nuh dan anaknya itu Kan'an. Ketika Nabi Nuh mengajak Kan'an, mengingatkan Kan'an untuk apa? Untuk mengajak naik dalam kapal. Tapi si Kan'an ini batu, nggak mau. Nah, akhirnya si Kan'an ini celaka, ya kan? Nah, di situ saya ambil kesimpulan bahwa kita sebagai orang tua sudah mengingatkan, sudah memberitahu, tapi itu baik lagi ke si anaknya ketika si anak sudah mulai beranjak dewasa atau balik. Si anak ini mau mendengarkan atau tidak, ya mungkin itu urusan dia, ya kan? Karena kita sebagai orang tua sudah mengingatkan, niat kita baik untuk mengingatkan, memberitahu bahwa ini nggak baik dan itu nggak itu baik, ini nggak baik gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus benar-benar memperhatikan gerak-gerik anak kita ketika sudah mulai meranjak dewasa seperti itu ya. Jadi ketika kita mendidik anak, jangan samakan pendidikan kita dulu sama anak zaman sekarang, karena itu berbeda. Ketika kita dididik waktu dulu dengan keras, dengan ataupun dengan pukulan, sehingga kita tuh ngerasa kita mau mendidik anak kita di zaman sekarang itu jangan seperti itu. Kita harus memikir dua kali, karena nggak sepantasnya anak zaman sekarang tuh diperlakukan dengan apa yang kita rasain dulu gitu. Jadi zaman sekarang sama zaman dahulu tuh beda pendidikannya ya. Kalau anak zaman sekarang lebih harus pakai hati ke hati daripada
anak zaman dulu kan, anak zaman dulu mah apa sih namanya, keras juga karena emang didikannya mungkin turun temurun dari dulu gitu ya. Mungkin cukup sekian itu tentang materi yang saya bawakan tentang tanggung jawab keluarga dalam pendidikan. Mungkin itu menurut pemahaman saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang salah atau penyampaian saya yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin kalau misalnya ada yang benar dari kata-kata saya itu datang dari Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.